jubur-jubur riba yang berjubur-jubur riba yang berjubur riba kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, ya sahabat, apakah engkau mengetahui bagaimana yang dimaksudkan dengan riba? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau mengucapkan hal-hal yang Allah tersebut benci atau Allah ketika engkau mengucapkan hal tersebut kepada kalian orang lain, itulah yang dia maksud dengan riba. Atau sebaliknya, itu disebut dengan riba. Pada suatu hari Abi Aris bercerita, ada seorang perempuan bertemu dengan Rasulullah. Dikutipkan perempuan tersebut, lalu Sayyidatul Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pandai sekali perempuan tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidatul Aisyah, wahai istriku, wahai Aisyah, engkau telah berdosa. Kenapa? Ia biasa dikarenakan Sayyidatul Aisyah telah membaca kekurangan orang tersebut. Pada kata yang lain, dikutipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan Jibril, lalu Allah menampakkan suatu yang makhluk tersebut satu kelompok yang sedang mencabik-cabikkan daging sahabatnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ya Jibril, kelompok apakah tersebut? Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, inilah umatmu semasa di dunia. Ia banyak menfitnah, banyak riba kepada tetangganya atau kepada temannya tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tersebut untuk memakan daging saudaranya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita bertanya-tanya, kenapa Allah memberikan kesakitan kepada santri? Kenapa Allah memberikan penyakit kepada ahli ibadah? Ketahuilah, wahai saudaraku, Allah bercinta kepada umat Muhammad. Allah bercinta kepada orang Islam. Sedangkan orang kafir Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar. Orang yang berdosa, orang yang sombong, orang yang menduakan Allah mereka dilanda dengan namanya istidrak. Semakin dia kaya, semakin dia sehat, tapi dia semakin dekat dengan api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan kita sebutkan di Turki ada seorang presiden yang namanya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ia adalah pahlawan bagi bangsa Arab, akan tetapi musuh bagi bangsa Islam. Kenapa? Semua mereka dia bubarkan masjid. Dia yang namanya masjid. Azannya tak boleh lagi dalam bahasa Arab, harus dalam bahasa Turki. Maka Allah mengirimkan suatu wabah yang wabah tersebut dikutikan ia sekat ia mulai
besar pertolongan yang Allah berikan. Benar-benar tak mati. Ketika mati, ia dibangkit oleh Allah di atas permukaan tanah. Diberikan di kubur, dia dibangkit lagi. Akhirnya dikuburkan di atas tanah. Yang batu tersebut untuk supaya mayatnya tak bisa lagi kembali di atas tanah, diletakkan batu sebesar 44 ton. Kaum muslimin rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Smith. Zaid bin Smith sedang duduk dengan kawannya, dengan kawan Rasulullah. Sahabat yang lain berkata kepada Zaid bin Smith, "Ya Zaid, mintalah daging kepada Rasulullah. Kita ulama tak memakannya." Lalu Zaid bin Smith pergi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sahabat meminta sedikit lagi." Rasulullah berkata, "Wahai Zaid, sahabat tersebut sudah memakannya." Lalu Zaid bin Smith kembali lagi kepada Rasulullah. "Wahai sahabat, kata Rasulullah, engkau sudah memakannya." "Belum ya Zaid." Lalu Zaid kembali lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, mereka berkata betul sudah ya Rasulullah." Lalu kembali lagi Zaid bin Smith. "Wahai sahabatku," kata Rasulullah. Lalu semua sahabat pergi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami ini belum makan dagingnya kepada ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, engkau telah makan daging saudaramu tersebut. Engkau ketika Zaid bin Smith pergi meminta daging kepadaku, engkau memfitnah terhadap saudaramu tersebut. Yang buktinya masih ada sisa daging di dalam lambung. Coba kita undangkan.